Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media. Dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, yang semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Azim. Jadi pembahasan kita pada kali ini topiknya Al-Azim. Al-Azim adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti Maha Agung. Jadi makna dari Al-Azim di situ ialah Maha Agung. Al-Azim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang tak terbatas dan tak terbayangkan oleh akal manusia. Jadi makna dari Al-Azim di situ apa? Maha Agung. Menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Memiliki keagungan yang tak terbatas dan tidak bisa dicapai oleh akal manusia saking tak terbatasnya keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita penting sekali di situ belajar tentang Asmaul Husna, yang itu apa? Salah satunya adalah Al-Azim, Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala di situ meliputi segala sesuatu di langit dan di bumi, dan tidak ada yang bisa menandingi keagungannya. Jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala di situ meliputi apa yang ada di langit dan juga di bumi, dan juga yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat nanti. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Azim, yaitu Maha Agung. Makna Al-Azim. Makna Al-Azim yang pertama, Maha Agung. Al-Azim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling agung, mulia dan tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Azim yang maha agung, yang maha mulia dan juga tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan dunia ini, menciptakan akhirat, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di situ Al-Azim, yang maha agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak terpengaruh oleh apapun. Kalau misalkan manusia memiliki kemuliaan dan juga keagungan cuma terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala keagungannya tak terbatas ya. Makna Al-Azim yang kedua, tidak terbatas. Keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diukur atau dibatasi oleh apapun. Segalanya yang ada di dunia dan juga yang ada di akhirat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk pada kehendaknya. Jadi apa-apa yang ada di dunia ini dan juga yang ada di akhirat itu ialah semuanya tunduk dan patuh karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang luar biasa yang tak terbatas. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Azim yang ketiga, mutlak.
Keagungan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak dan tidak ada yang bisa menyamainya. Jadi di situ setiap makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di akhirat nantinya, bahwasanya apa di situ tidak ada yang bisa menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak dan tak terbatas. Segala sesuatu yang dianggap agung di dunia ini pada hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada seorang hamba, ada seorang manusia yang diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terbatas. Dan itu apa? Merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh sebab itu maka keagungan yang sebenarnya, keagungan yang mutlak, keagungan yang tak terbatas, keagungan yang tak tertandingi hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani Al-Azim. Bagaimana cara kita bisa meneladani Al-Azim di situ? Cara meneladani Al-Azim sebagai seorang muslim, kita dapat meneladani sifat Al-Azim dengan cara satu, memperbanyak zikir dan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Azim yang maha agung, maka kita cara meneladaninya sifat Al-Azim tersebut dengan cara memperbanyak zikir dan doa. Penting sekali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kenapa di situ? Bukan hanya memperbanyak zikir dan juga doa. Mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala termasuk Al-Azim dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani Al-Azim yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu penting sekali kita meneladani sifat Al-Azim, yaitu yang maha agung. Cara meneladani Al-Azim yang selanjutnya, bersyukur atas segala nikmat. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat, maka kita harus bersyukur kepadanya. Segala nikmat yang kita terima adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Cara meneladani Al-Azim yang selanjutnya, menjauhi perbuatan maksiat. Menjauhi perbuatan maksiat adalah bentuk kegiatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jadi kita dengan cara menjauhi dari perbuatan maksiat tersebut merupakan apa di situ? Bentuk kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Azim, yaitu yang maha agung. Cara meneladani Al-Azim yang selanjutnya yaitu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi penting. Kita harus terapkan, kita harus tanamkan, kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan hablum minallah, dan juga baik hubungan kita dengan manusia yang dikenal dengan hablum minannas. Oleh sebab itu maka kita meneladani Al-Azim dapat apa? Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga kita sadar dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami dan mengimani Al-Azim, seorang muslim diharapkan dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Jadi kita dengan
meneladani sifat al-azim di situ, maka kita bisa memahami dan juga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 255, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, yang lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Azim, maha agung. Ya. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, ya. Melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat yang kekal, Dia tidak mati, ya. Lain dengan makhluk. Makhluk itu semuanya menemui ajalnya. Serta apa di situ? Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Dulu ada kisah Nabi Musa alaihissalam penasaran, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidur? Di saat itu Nabi Musa bertanya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa di situ? Memerintah Nabi Musa pada saat itu untuk mengambil cangkir, ya. Cangkir, kemudian cangkir tersebut apa? Disuruh diisi air oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu apa? Disuruh pegang sampai Allah Subhanahu wa taala pada saat itu apa? Tidak menyuruhnya untuk memegang cangkir itu lagi. Cangkir itu atau gelas yang berisi air maksudnya di situ. Nah, pada saat kemudian Nabi Musa sudah merasa capek karena sudah hampir seharian itu memegang gelas yang ada airnya tersebut. Kemudian pada saat itu apa? Nabi Musa mengantuk dan jatuh gelas yang berisi air kemudian pecah. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seandainya saya tidur, maka dunia itu seperti gelas yang pecah yang jatuh dari tanganmu itu." Nah, jadi itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ tidak pernah tidur dan terus-menerus mengurus makhluk. Dan tidak ada seseorang yang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di suatu hari nanti, pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat itu,
nanti yang akan memberikan syafaat, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita rajin-rajin bertawasul istiqamah, menjaga keistiqomahan kita dalam bertawasul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu apa? Intinya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Azim yang maha agung, yang menguasai seluruh makhluk dan juga yang maha mulia. Terima kasih, semoga di situ bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.